tempat ini untuk mengikuti pertemuan beberapa hal yang disampaikan oleh calon Negara. Dan hari ini kita sudah belajar di Khartoum sampai di Beri. Kalau kita belajar berdasar dengan masyarakat dan menjadi program prioritas masyarakat kita di kampung 38 kampung, terutama di kampung komite Profiter. Ada yang dapat, ada yang belum dapat. Dan berikut saya bicara terkait dengan rumah layak huni. Kita punya masyarakat, hari ini fakta bahwa di dalam satu rumah ada 3 kakak. Mereka tidak sama-sama, tapi harus kita pisahkan untuk masing-masing punya rumah sendiri. Itu rumah layak huni, para kuliah yang belum punya tempat tinggal, ada satu persoalan asrama. Dia tinggal menjadi prioritas. Jika nanti kita terpilih, nanti kita bangun tempat tinggal asrama juga. Dan juga yang di Japura sudah jalan. Pasti Timura dengan tempat saya di Papua. Ini menjadi salah satu program prioritas. Ada. Kira kita bangun baru kan tidak? Bangun baru. Dulu nama ini Lepas. baru pasti. Jadi pas Sumai itu sudah pasti juara itu. Pemain satu ada dulu. Sama mama yang hadir pada saat hari ini. Dulu saya mau sampai ke ASN. Saya tinggal 18 tahun anak pendidikan. Aku masih aktif di ASN. Tapi di masyarakat saya waktu itu masih di satu OPD sehingga tidak bisa ambil kebijakan untuk internasional apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita punya visi-misi kemarin Musuh Selatan ada bicara tentang ini saya bicara gitu. Aku yang terkait ada perempuan sudah kesehatan masuk. Memang di kampung ini ada yang satu musim kita kalau bisa. Paling rendah 10. Kita punya bayi yang lahir itu belum tentu harinya ada lahir di kampung ini. Jadi kalau orang meninggal satu hari bisa 3 orang. Kita punya jumlah penduduk di seluruh ini sudah semakin bertambah, berkurang. Kedua bicara program, tapi kalau kesehatan manusia bisa tambah baik. Saya kesehatan. Latar belakang saya seperti apa? Saya mau sampaikan bahwa kami 3 calon yang maju ini semua harus bersaing. Nomor 1, 2, 3 kamu harus bersaing. Pemimpin terbaik yang dipilih oleh masyarakat melalui suara Tuhan pada tanggal 27 November. Saya mau sampaikan bahwa saya dari Sipil Utara kita sama sampaikan. Saya semuanya mau baik WhatsApp punya rumah di mana-mana. Sehingga pasti setiap hari terkait saya maju. Dan dari itu ada yang bilang saya punya karir masih panjang. Tapi ketika waktu itu Nabi-Nabi diutus oleh Tuhan, Yesus berkata kepada Nabi-Nabi bahwa sejak aku membentuk engkau dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Ketika kau keluar dari kandungan ibu, aku sudah menguduskan engkau. Maka aku menetapkan engkau menjadi nabi. Yeremia mengatakan bahwa Tuhan, aku ini masih buta, tidak pandai berbicara. Tapi firman Tuhan datang kembali kepadanya bahwa jangan menyatakan aku ini masih buta, tapi setiap hari
masyarakat akan ketemu saya dengan keluhan tersebut. Itu saya punya masyarakat tersebut. Saya punya bapak mama, om, tante, bapak de, mama de, lapiran, Isra, itu menjadi sebuah saya. Karena saya hadir di kampung, saya lahir di kampung, Sorniwanda, Adam Irnawanda, saya. Hanya saya mensyukuri ini bahwa kasih Tuhan kepada saya. Hari ini saya mau maju karena keinginan masyarakat saya. Isu yang berkembang yang berikut bahwa Roni Mansobe nanti maju setelah dipilih tanggal 27 selesai ditangkap. Nah, mau selesai dulu. Artinya begini, saya kemarin selesai jabatan terakhir sekretaris, bukan kepala PD, pengambil keputusan. Jadi saya tidak kelola DPA. Saya cuma terakhir di kertas-kertas berusaha begitu. Saya urus partai dengan saya punya calon wakil ini penuh dengan air mata, hanya dengan doa. Sampai di Jakarta, partai Nasdem, saya sampaikan ke saya. Dia bilang tidak cuma begini. Kita sampai di DPP, semua yang mengambil keputusan di DPP partai Nasdem waktu itu Golkar keluarkan rekomendasi, tapi dia belum keluar sampai satu kali kan. Saya sudah serahkan. Repren Zero Sarbi. Mereka tunggu 3 bulan dan hari itu yang mereka mau satu KWK. Saya datang dari pagi kasih masuk berkas dan mereka minta malam terus sama saya juga bergabung dengan satu KWK dan jadi saya bilang, Pak, mungkin saya punya jaminan hasil survei dari LSI, terus rekomendasi dari Partai Golkar ada ini, jadi ini saya serahkan. Saya tidak perlu itu, saya butuh. Saya bilang, saya tidak ada. Terus dia bilang, tidak perlu, tidak perlu maju kalau bupati. Itu bukan urusan itu pada malam yang bicara selesai, dia pulang, dia tinggalkan saya tanpa pamit. Permisi, katanya aku langsung bersentuhan ya, aduh, tidak tahu itu dah. Dia pulang ke sana sampai di rumah dong dia permisi. Orang kalau sinapa, Februari Oktober, itu dong, Dokter Lara. Setelah remaja dia, saya dengan kalau makin kita balik ke hotel, dia dengan bapak Arek. Saya serahkan. Saya bawa 6 partai sampai di rumah baru partai bergabung dan lagi 6 partai dan tambah dapat 10 partai bukan beli dengan uang dari seperturan sekarang. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan dan saya klarifikasi untuk kita semua banyak waktu makin sampai di sini dan nanti waktunya untuk kita masa kerja sebagai ASN dan saya pensiun di Kabupaten Supuri. Saya sekarang sudah umur 61 tahun. Seumur 60 tahun ini saya besar di Papua. Saya masa kecil di Manokwari, saya SD selesai di Manokwari. Saya SMP pindah ke Sentani, saya SMA di Apepura, saya kuliah di Unjen S1, saya kuliah S2 di Unjen Cendrawasih. Jadi kita punya perguruan tinggi Universitas Cendrawasih, termasuk universitas yang patut kita banggakan karena dia sudah menghasilkan ilmuwan-ilmuwan tua-tua di situ. Itu pada saat pemekaran Kabupaten Supuri dengan Supuri. Jadi kalau ada yang bertanya, ini Pak Hasan orang dari mana? Saya dari Maluku Tenggara. Tepatnya di Kepulauan Aru, di Kota Dobo. Itu saya punya asal. Yang berjasa untuk saya dan keluarga sebagai Pulau Injil. Hingga pada saat saya pensiun, sebenarnya saya sudah mau istirahat. Karena saya kadang-kadang ada yang bilang, Adi Amber, apalagi dia Islam. Katanya kalau ada yang bilang kalau saya jadi nanti saya bangun masjid di mana-mana.
Kalau memang begitu, kenapa tidak dari dulu? Saya dari orang belum ada sesuatu baru, kenapa sekarang baru dong bicara begitu? Tapi tidak apa-apa, saya tidak bisa bicara banyak, saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya sadar saya bukan siapa-siapa. Setiap orang yang berbuat hanya Tuhan yang tahu itu. Itulah sebabnya sehingga saya tetap ada di Supiori. Dan kalau peran saya di rumah itu yang 3 sejadi guru agama, 2 pendeta. Jadi saya mama besarkan kita dalam rumah itu campuran, tidak ada Islam, tidak ada Kristen, pokoknya semua mama anggap kita sama. Jadi yang guru agama 1 sepulang ke Dodo, yang 1 ada di Kaimana, yang 2 ada di sini di Supiori, pendeta sekarang ada di Cilole di Jayapura. Jadi kalau orang bilang saya Muslim begini, tapi di dalam rumah pada campur. Itu saya yang hadir di gereja-gereja, buat gereja untuk bikin saya berdiri di mimbar, sampaikan jadwal sidang, daftar rapat jemaat. Setelah itu saya turun, bantu kita rapat sama-sama susun program. Jadi suasana pada saat itu tidak ada istilah mana Kristen, mana Islam, semua hanya tanah Supiori, hanya alam Supiori, dan Tuhan yang tahu bahwa saya di Supiori bikin apa. Selanjutnya dengan itu, maka kalau kita 2 terpilih, kita 2 punya program tidak ambil dari mana-mana. Kemudian bangun pabrik ikan hasil. Jadi mama-mama punya ikan, jual saja di pasar. Yang bagus kita kirim, yang bisa dimakan di situ. Kalau tidak habis, yang bawa pulang. Kita pemerintah yang tampung. Kita bikin ikan hasil. Kalau busuk, jangan khawatir. Tidak ada yang beli, nanti larang, jangan tebang sembarang. Justru kalau bapak dan ibu tanam lagi, jangan tebang sembarang. Tebang harus kita olah, karena kita akan bikin pabrik sagu. Sementara yang sudah dibangun ada di sebelah sana, nanti kita tambah lagi. Jadi bapak dan mama punya sagu, langsung kita olah dan kita produksi, nanti kayak tepung yang kita beli ada dalam sak. Perlu di Sumatera, perlu di Jakarta, perlu di Surabaya, perlu. Karena sagu ini kalau di Palembang, bidang kesehatan sama puskesmas, pustu, semua kita perbaiki. Nah, maka posko relawan itu adalah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Dia adalah petualang, pejuang yang membuat sampai kita sukses. Orang bilang jangan kita makan kacang lupa kulit. Begitu kita lihat posko, langsung kita sadar, kasihan mereka yang berjuang. Siapa yang pernah berjasa untuk kita dalam rangka membangun Kabupaten Supiori. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, Bapak, Mama, Opa, Oma, mari kita jalan. Kita punya niat tulus, kecil, yang akan kita tindak lanjuti menjadi pulau yang betul-betul punya karakter sebagai Papua. Kemarin saya ikut ibadah doa pemulihan Kabupaten Supiori sebagai pulau kecil. Kita ibadah dari jam 3 sampai jam 7. Kalau Bapak yang ikut kemarin dengar pendeta punya penyampaian tentang Supiori Pulau Injil, bulu badan bersih. Saya duduk dengar, bulu badan berdiri sampai menetes air mata, karena saya tahu perjalanan Supiori dari nol sampai hari ini dan apa yang terjadi di Kabupaten Supiori. Pertemuan hari untuk kita lakukan dan kita teruskan untuk bahan semua masyarakat Supiori. Kita bangun fisik kita bangun jiwa kita, tapi kita juga bangun rohani kita supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Mungkin saja. Terima kasih. Keluarga yang tertumpuk dalam satu rumah, keluarga yang tertumpuk dalam satu rumah. Ya, jadi mengenai rumah ini pada tahun 2012 dia baru 760 rumah di Kabupaten Supiori, 38 kampung. Satu kampung 20 rumah dengan biaya 1 miliar. 1 miliar ini diserahkan penuh kepada kepala kampung. Tidak ada yang dari kepala atau santai. Semuanya difokuskan kepada kepala kampung untuk total anggaran 20 rumah. Saya di sini, saya bangun dengan 10 rumah. Dari 3 tahun gitu, 1 tahun 20 rumah, 3 tahun 9 tanggal 27 dari Pendeta Adi
harus fokus pada program seperti almarhum Bupati Nurhani. Dia fokus pada 3 tahun 2017 yang rumah itu, dalam 3 tahun ini dia fokus dengan anggaran yang dibebankan kepada kabupaten ini. Jadi, sampaikan supaya program itu difokuskan. Jangan seperti misalnya ini, lari sampai luar komisi itu, tapi saat ini saya diusir dengan surat. Waktu saya di belakang, saya pada tahun ini di belakang, saya di belakang jadi sampai saat itu sampai hari ini juga tidak ada tanggapan daripada pemerintah Kabupaten Cirebon, baik DPR-nya, baik ada DPR-nya tolong begini. Jadi kita mau kerja bareng itu difokus nanti selesai. Kemudian tadi mengenai jalan lagi pulang tahun lagi itu dia benar jadi kami selesai. Dia akan datang semua di Cirebon. Kerja ada baik. Dia kesana kemarin. Soal tahu dan lain memang itu menjadi perluasan nasional di mana-mana dan mana di kota harus terlihat. Kita pakai aplikasi sendiri tidak cukup. Dan Bapak kita tadi sudah dengar bahwa Ketua Kandra sudah menyampaikan dan itu menjadi prioritas mereka. Namun hal yang saya mau tegaskan di sore hari ini, selama ini kita di utara, khusus di utara itu ada isu yang menjatuhkan kita punya kandidat 2 ini. Pertama, ada isu bahwa Roli Mansoben pakai ULP pegawai untuk pakai dari partai di Jakarta. Dengan isu ini kan tidak. Anda dengar? Kalau tidak kita tidak perlu klarifikasi itu. Karena di kabupaten itu sana Sorbery dan Bapak dari Rumus Mansoben pakai ULP pegawai untuk di Jakarta beli partai. Nah itu isu sementara dipakai di seperti itu untuk menjatuhkan kita punya kandidat. Nah itu tidak benar. Ya jadi kalau ada besok kami yakin kalau besok kami akan keluar dari Kudurnya ada kawan lain masuk Badan. Ada isu dan mereka akan angkat lagi. Jadi kalau ada yang menyampaikan bagian ini berulang kamu tanya, kau ada bukti kan tidak? Kalau ada bukti tunjukkan hari ini. Kalau tidak hari ini kami tahu kau dipolisikan. Karena itu tidak terbukti. Ya. Yang Wakil Bupati akan bangun sendiri. Yang suruh bikin masjid itu masyarakat kita. Kita yang menerima, kita punya teman-teman dari luar Papua, orang banyak, mereka juga mau ibadah. Itu harus ada mau ibadah. Kalau kita tidak terima mereka, tidak mungkin mereka ada di sini. Jadi jangan kita boleh persalahkan Bapak Hasan. Bapak Hasan kalau dia sendiri tidak mungkin dia akan bangun masjid. Beliau akan ibadah dan beliau punya rumah sendiri. Kita yang dijaga mereka ada di Sorbery. Ya mereka juga punya Tuhan, kita punya Tuhan yang sama, mereka juga ibadah. Maka harus ada masjid. Ya, kita harus tahu bahwa kita bicara di Sorbery kita mayoritas Kristen. Dan kalau besok kita akan di Jakarta mengurus anggaran, kita berhadapan dengan mereka. Maka kita butuh Hasan supaya dia buka jalan untuk kita bicara dengan Kementerian sana untuk bahwa anggaran kita bangun Sorbery ini. Kalau Sorbery tidak ada uang. Kita punya pendapatan asli daerah 2024 ini hanya 15 miliar. Mau pakai bikin apa? Sedangkan tahun yang sepanjang ini dia akan makan 100 sampai bisa 1 triliun untuk bawa Sorbery. Pertanyaannya, uang besar kita bawa dari mana? Kita butuh Hasan yang rambut lurus ini untuk besok bantu kami dari Jakarta untuk kita dapat uang. Setuju tidak? Ya, berarti kita sampai di situ. Tidak usah dengan itu macam-macam. Hanya mereka mau calon, jadi mau cari makan di Sorbery kemarin ini supaya jatuhkan Roli sebagai anak supaya tidak boleh bupati. Bahwa kemarin Sorbery ini kasih tolong orang lain masuk menjadi bupati. Ya ini harus jelas ya. Jadi saya sampai di sini ada isu-isu yang dijatuhkan disampaikan. Visi-misi sudah jelas tadi. Itu saja. Besok-besok semoga waktu kita hitung yang merancang waktu itu. Jadi satu miliar itu 20 rumah, satu rumah 50 juta. Itu saya yang hitung dapatkan 50 juta per hari. Jadi itulah yang nanti program itu nanti kita akan buat lanjutkan.
berkati Bapak. Jadi program yang lalu itu saya tahu karena saya selalu waktu itu dampingin Pak Fred Manopandu. Semua yang beliau sampaikan itu karena begini, Pak Fred Manopandu beliau orang luar biasa. Saya waktu dengan beliau jam 1 malam, jam 2 malam kalau beliau ingat sesuatu pasti bel saya. Jam 2 malam kah, jam 3 dia bel. Hanya saya datang untuk dengar. Tadi dia ingat sesuatu. Setelah itu saya tanya, Bapak, apa? Kau tulis ini, kau pulang. Besok kau jabarkan. Pulang Pak, cuma itu saja. Tapi itulah beliau. Aku bilang dia punya program, dia panggil malam itu saya catat dan besok saya jabarkan. Jadi yang tadi Bapak bilang itu bagian dari kuasai dia hafal. Dan itu menjadi bagian penting tadi. Itu sudah pasti. Jadi yang jelas, apa yang kami mau rencanakan, kami semua punya data. Saya sebagai seorang perencana, kita bicara perikanan yang... Jadi itu yang kemarin kita bikin. Terima kasih karena waktu yang tepat untuk kami, untuk kita di Pempa yang ada di kedua kampung ini, Warkop. Dan kita sudah usahakan sampai pabrik sudah ada. Jadi kita berbagi dengan Warkop. Hanya minta untuk kita dengan label dengan plastik yang kuat. Karena saya sudah buat kain ada di rumah. Kalau ada yang mau beli saya jual 30. Itu buat kue untuk kebutuhan tahun baru. Jadi itu saja kita. Pemilih. Dan kami tim relawan sudah bekerja keras untuk mencapai setengah dari itu. Kita sudah kejar sampai mencapai 214. Dan memang dari 318 jumlah pemilih itu sebagian besarnya berada di beberapa kota yang di Oke.